Oke, podcast ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, welcome back di Big Z Podcast with me, Big Z, MC kesayangan Anda. Hari ini udah mencapai podcast ke-7 ya. Dan hari ini akan mendatangkan seorang bintang tamu. Siapa ya? Binatang. Oke, bintang tamu spesial hari ini ya. Beda dari yang kemarin kan. Gue kemarin ngundang Billy terus. Dan ini mau pembicaraan yang berbeda, topik berbeda, bintang tamu berbeda. Kita sambut Fahmi. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya. Oke, acara kegiatannya ngapain sih hari ini? Hari ini ya rebahan aja. Rebahan. Oke. Lagi libur ya gara-gara ada aturan PPKM apa sih aturannya? Kalau PPKM belum tahu sih. Oke. Soalnya dari kantor belum ada Edaran ya. gitu-gitu. Oke. Berarti ini jam kantor tetap biasa ya? Tetap biasa ya. Yap. Maksudnya kayak masuk biasa. Liburnya hari Minggu gitu libur. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur. Yep. Oh. Berarti kerjanya biasa ya Senin sampai Jumat ya berarti. Senin sampai Jumat. Senin sampai Iya, Jumat. betul. Oke. Subscribe di YouTube gue Big Z Channel dan berikan like dan terus follow di Spotify, berikan 5 stars di Apple Podcast. Dan untuk Mas Fahmi punya Instagram Mas? Ada. Namanya? Follow aja @zidfahmi. Oke, Zid Fahmi. ZIDFHAFAHMY. Oke, let's go. Zid Fahmi. YouTube punya Mas? YouTube Fahmi Kazi. Fahmi Kazi. Oke. Mbak ngupload apa Mas? Ngupload apa Mas? Ya seseneng kita aja. Pokoknya sampai 10.000 jam tayang. Oke, let's go. Kita punya tujuan yang sama ya dalam hari ini. Jadi gue memang nggak terlalu mikirin mau berapa subscriber, yang penting udah jam tayangnya tinggi, insya Allah bisa dimonetisasi. Ya, Oke. amin. Sebelum masuk ke bahasan utama ini pengen tahu nih, kan banyak orang yang nonton channel gue nggak tahu siapa nih Fahmi ini siapa sih. Jadi Fahmi itu kalau menurut silsilah keluarga ya adalah Om ya, bener ya? Iya betul. Om sekarang tinggal di Pelosok Pacitan. Pelosok Pacitan. Iya. Oke. Pekerjaannya sekarang kalau boleh tahu apa ya? Pegawai swasta. Pegawai swasta di dinas ya? Iya. Dinas. Oke. Kalau sekarang aktivitasnya ngapain sih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya sibuk kerja sama scroll timeline. Oke. Scroll timeline. Sejak Instagram ada Reels kan? Nambah insight. Oke, nama insan. Terutama di bidang finance. Finance. Oh, jadi senang trading sekarang ya? Senang trading gitu-gitu. Enggak. Kalau trading saya lebih mumet. Mumet. Mending taruh udah tinggal aja. Oke. Sebenarnya ini yang lagi trending di anak-anak muda zaman sekarang ya. Ada trading kayak gitu. Gue juga nggak ngerti sih apa sih trading tuh. Trading pernah nyoba nggak sih trading sekali apa gitu? Binomo atau apa gitu? Merek gitu. Enggak. Lebih ke nabung sih. Nabung? Iya. Kalau trading nggak pernah. Maksudnya kayak investasi gitu ya, investasi. Oh. Yang paling besar angkanya berapa? Paling besar ya mungkin kalau rutin 300. Damn, 300. Tapi itu hasil sendiri ya. Hasil sendiri kan, bukan dari apa. Ngepet. Kemarin lagi rame loh kasusnya. Babi ngepet tuh. Aduh. Oke, hobinya apa sekarang Mas? Hobinya ya absolutely 100% rebahan. Gak punya hobi lain kayak nyanyi ngulik. Ini by the way Fahmi ini adalah penyanyi yang hebat loh. Karena adiknya juga penyanyi hebat ini. Adiknya si Nina nih ya. Tidak, itu bohong guys. Dia adalah penyanyi yang dulu pernah rekaman di studio gue. Udah kapan ya? Sejak awal pembukaan studio dulu rekaman. 2019 ya. 18. Oh ya, 18. Ya sekitar tahun segitu rekaman pertama kali studio dibuka. Dia datang rekaman cover. Mantap suaranya, mantap. Aduh, jadi malu. Gila nih. Oke. Tadi interestnya lebih ke keuangan gitu ya, finansial gitu. Ada nggak interest lain kayak misalnya apa gitu, gaming misalnya, anime? Mantau itu sih apa? Berita olahraga. Showbiz luar. Oke. Kalau Indo juga. Ini beberapa orang yang ngefans sepak bola ini tanyain Indo selalu kayak pesimis gitu. Kenapa sih? Indo. 'Indo, soalnya ya kita itu terlalu, 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 'Indo, so
mengharapkan pemain itu untuk setiap match harus menang. Emang itu salah? Bukannya dalam dunia kompetisi itu benar sebenarnya? Ya itu nggak salah, cuma gimana ya? Kalau pemainnya nggak terbiasa sama beban yang begitu berat, nanti mainnya malah jadi nggak lepas. Oh jadi maksudnya kayak semacam ada tekanan gitu ya dari pemainnya sendiri gitu? Nggak kayak main kayak dia pas di kampung dulu gitu. Oke. Nothing tulus. Oke, nothing tulus. Wah, hebat nih. Bahasanya Om Fahmi. Kita diundur ke Nah, iya. Enggak macam-macam. Oke. Musik, ada interest ke musik juga sebelumnya? Musik. Lebih ke pop sama pop punk, pop jazz. Oke. Rock alternatif. Oke. Rock 90-an, rock klasik gitu, zaman Guns N' Roses dan lain-lain juga ya. Lebih ke Mr. Big. Oke. Wah, Mr. Big, wah ini orang Fahmi ini orang punya selera tinggi guys. Jangan disamain Mr. kayak Big. Lolo pada lo ya. Yang disamain lo ya. Ada yang lebih. Ya, Mr. Big udah bubar belum ya sih sekarang? Masih cuma masih udah tua nih. Ya drummernya kemarin kan udah dipanggil. Oh drummernya udah meninggal? Iya. Oh alah. Kena cancer apa gimana? Cancer. Iya memang sih soalnya kan band-band lama tuh udah tua-tua sekarang udah. Iya. Kayak kemarin aja Guns N' Roses yang terakhir aku nonton konser udah energinya si Axl Rose udah nggak kuat lagi untuk nyanyi. Padahal dulu kan masih gitu suaranya. Mungkin Om Fahmi ada apa? Kayak misalnya sesuatu yang ingin dibicarakan mengenai apa yang terjadi di saat pandemi ini di daerahnya misalnya. Pandemi itu hawanya antara pengen makan sama rebahan mulu. Oh, jadi maksudnya hal-hal yang berbau sedentary itu jadi lebih dominan. Dengan adanya pandemi awal-awal 2020 ya? Iya, 2020 tuh orang-orang jadi yang gabut jadi nyobain tren-tren aneh-aneh yang di TikTok tuh. Walah iya. Kayak bikin dalgona, kayak bikin apa. Iya benar-benar. Sebenarnya ini ya kita bicara masalah TikTok ya. TikTok itu memberikan pengaruh yang cukup gimana ya? Bisa dibilang ada baiknya ada buruknya gitu loh. Yang buruknya kayak tren-tren yang aneh-aneh gitulah kayak dance aurat kayak gitu kan ya di TikTok. Bumpy. Iya. Tapi kan yang baik ya itu tadi kayak kreativitas tuh tersalurkannya tuh jadi lebih gampang sejak ada TikTok ya. Exactly. Om Fahmi juga punya TikTok? Punya, tapi rahasia. Oke. Isinya joget-joget Saya hanya penikmat, tidak kontennya. Oh, bukan konten creator tapi cuman audiens. Follow akun yang nambah insight aja. Oh alah. Ya, biar otaknya nggak tidur. Iya sih, emang sih. Kalau gue masih terstuck di YouTube soalnya kenapa ya? TikTok tuh kayak ya emang TikTok lagi happening ya, maksudnya lagi trending kan sekarang. Cuman kayak TikTok tuh kontennya kan sebatas video 1 menit nggak sih? Iya kan? Iya kurang lebih segitu. Kurang lebih 1 menit. Jadi kayak Instagram atau YouTube tuh sekarang sudah menyajikan hiburan yang model sama kayak Instagram kemana ada Reels ya. Reels itu kan modelnya sama hiburan. Di YouTube juga ada short. YouTube juga ada short gitu kan. Jadi kayak udah tak rasa tuh udah nggak terlalu penting untuk punya TikTok. Nggak tahu ya dari dulu nggak pernah nyoba punya TikTok. Oke, bisa kita mulai masuk ke topik bahasan pertama ya. Alright. Let's go. Oke. Yes. Tadi artis yang disukai Om Fahmi pertamanya tadi Mr. Big. Yes. Oke. Ada lagi mungkin? Mr. Big, siapa lagi ya? Queen. Wow, legendary. Let's go. Apa lagi? Apa lagi? Bingung. Guns N' Roses. Ya. Yeah, oke. Tapi cuma tahu beberapa aja lagu. Oke. Terus Still Heart. Scorpion. Oke. Influence by my father. Yes. Jadi kita berdua hampir sama kan punya seorang ayah yang influence-nya arah situ lah. Iya, mereka lahir di baby boomers. Iya, boomers. Baby boomers. Keras bahasannya boomer. Tapi boomer tapi mereka berkualitas ya nggak kayak sekarang kayaknya musik tuh ya gitu-gitulah hasilnya jadi kurang cocok. Genre yang disukai rock alternatif gitu ya, terus pop punk gitu. Kalau pop punk apa yang disukain artisnya?
Popang Simple Plan. Simple Plan, oke. Green Day, mungkin? Green Day sama itu apa? Blink. Blink. Oke. Blink. 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 Nggak suka K-pop? K-pop suka tapi nggak terlalu mania sampai koleksi barang-barang sampai kita harus ngelonin gambar gitu. Gila itu. Jilat-jilatin gambar. Waduh. Sampai beli mealnya kemarin yang sedang trending. Astagfirullah. Di kota kita nggak ada, Pak. Di kota kita nggak ada. Dan sebenarnya fan-fan aja sih, nggak ada. Maksudnya kita juga bukan penggemar berat dan apapun itu. Titip travel aja. Tapi K-pop suka ya? Ya Blackpink gitu lah ya. Gitu-gitu. Right? Awal-awal sih Super Junior. Super Junior, oke. Alright. Ya kita boomer lah. That's pionir. Kita boomer lagi, kita boomer. Super Junior, SNSD, Girls' Generation. Ya kita BTS now. BTS udah now sekarang. Oke. Expand-nya luar biasa itu. Gimana? BTS Langsung bisa diterima pasar US loh. Iya sih, karena musik Korea yang saya amatin dari kemarin itu mereka menjual, tidak hanya menjual musik dan talent, mereka juga menjual visual. Dan kebanyakan orang sekarang kan dengan visual itu gampang tertarik gitu loh dengan satu visual gitu. Beda sama zaman dulu kan bener-bener musik quality gitu aja. Oh iya. Gimana kalau menurut Mas Fahmi, Om Fahmi gimana menurut Anda? Pandangan tentang BTS and K-pop and everything. BTS tuh malah kalau dari sisi positifnya nambah anak-anak muda di Asia terutama itu bisa berani bermimpi besar, bahwa mereka harus punya mimpi yang harus mereka raih. Yes. Pelan-pelan nggak apa-apa, baby step nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa jadi besar. Jadi makna dari lagu BTS kebanyakan seperti itu ya? Lebih ke semangat untuk jadi orang yang sukses. Oke. BTS. Kita bicara BTS nih agak ngeri nih sebenarnya. Fannya fanatik bay. Hati-hati bro. Brah. Dari dulu tuh paling takut membahas masalah BTS Mil atau masalah kasus-kasus BTS yang lain. Yang mencangkut dengan BTS tuh paling ngeri gitu tuh. Ya tapi nggak tahu lah, mungkin di podcast berikutnya kita akan bahas masalah itu. Always. Tentang musik ya. Ini ada beberapa bahasan, yang satu bahasan utama yang ingin gue bahas adalah musisi terjerat kasus drugs atau narkoba. Dan ini lumrah gak sih dalam dunia musik hal-hal seperti ini? Ya kayak gitu sih, di luar maupun di Indonesia juga ada. Maksudnya buat trigger buat bikin lagu apa gimana apa? Iya. Mungkin dia lagi suntuk bokek ribut sama pembantunya pembantu istrinya. Ya bisa dibilang drugs tuh buat itu ya, doping bahasanya, buat doping bisa, doping biar pelarian juga bisa, pelarian. Sekarang gini loh, kenapa harus ada pelarian padahal mereka kan udah punya duit, udah punya fame, udah punya segalanya gitu. Ya itu masih menjadi pertanyaan. Makanya itu ada suatu pertanyaan yang kita banyak yang nggak tahu ya. Ya tapi mungkin ada penyebab tertentu menyebabkan mereka harus kayak gitu ya. Saya juga kasus bunuh diri terbesar banyak ya di jajaran para artis itu terjadi yang sebenarnya penyebabnya juga aneh gitu ya, kesepian dan lain-lain. Oke. Yang drugs akhir-akhir ini yang kita lihat kan kasusnya si Daniel, vokalisnya band death metal Indonesia, Death Squad, terjerat drugs gara-gara kabarnya dia stres gara-gara pandemi ini nggak ada panggung. Oh begitu. Ya jadi bisa jadi karena gitu ya, nggak ada panggung, nggak ada duit, ya. Iya, dan off air tuh udah. Iya, event-event dan kasian banget. Kasian banget. Tapi kalau dari segi kerjaan di luar itu kayaknya masih aman nggak sih? Kayak ya rata-rata sekarang musisi pada bikin konten. Ya, nggak maksudnya kayak yang kerja ya kayak sampean di dinas gitu kayaknya aman kan? Kayak pandemi gini. Aman tetap kelunding. Tetap kelunding. Tapi kalau udah pekerja yang swasta atau musisi seniman gitu kayak emang dipersulit, kayak bukan dipersulit, kayak lebih sulit gitu, lebih susah sih. Ya kalau mereka menurutku sih kalau mereka mau ambil di suatu situasi seperti ini kan harusnya mereka
putar otak gimana caranya keluar off air nggak ada, manggung job on air pun juga jarang. Paling nggak mereka cari jalan lain kayak apa, manggung di YouTube, pakai donasi apa gimana ya, nggak ngajarin sih. Jadi seperti streamer gitu Ya. gitu ya, pakai donasi. Lebih ke bidang online. Ya, jadi lebih memanfaatkan platform online dibandingkan dengan offline ya, karena melihat situasi kan realitanya seperti ini. Jadi kan susah untuk panggung offline ya. Itu si siapa? Ahmad Dhani. Sekarang luar biasa YouTube-nya. Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani. Oke. Video legend. Wow. Ahmad Dhani dia bikin konten lagi sekarang. Iya. Album? Enggak. Album enggak, dia lebih ke collab sama penyanyi Dewa yang dulu-dulu, sama dia bikin live music seminggu sekali kayaknya. Oh, oke. Malah baru tahu loh sebenarnya ini yang gunanya kita sharing di podcast ini gini, karena baru tahu juga sih. Wah, Ahmad Dhani dulu sempat kayak gitu ya, sempat kayak memanfaatkan sempat melihat peluang, jadi dia memanfaatkan peluang itu untuk bikin konser online gini. Sebenarnya konser apa lebih kayak gimana? Konser? Ya mini konser. Oh, mini konser. Oh, gitu. Ya sih. Mereka menggabungkan artis-artis muda, MC-nya sama penyanyi-penyanyi kayak Pamungkas, kayak Yura Yunita kayak gitu. Dia buat diajak collab sih. Ya itu ya, survive. Ya. Survive. Cara survive yang harus kita lihat itu di situ ya. Seorang entertainer sejati. Tapi ya kadang mungkin itu kan tadi cuman alasan aja yang dibuat oleh media. Mungkin dia ada alasan tertentu si Daniel ini kenapa harus pakai drugs. Yang jelas kita nggak tahu, kita nggak bisa ngejudge ya. Iya, betul. Dan yang bikin gue kaget lagi kemarin nih si Anji yang notabene adalah vokalis yang terlihat baik ya di media kan. Image-nya baik sekali dan dia sebenarnya udah nikah belum sih? Anji tuh udah tua nggak sih? Anji tuh ya udah nikah kan belum ya? Pernah accident sih terus. Oh pernah? Sekarang udah nikah, udah punya anak. Accident bagaimana maksudnya? Sama itu artis. Oh. Sheila Marsha. Oh alah. Itu udah sampai hamil belum? Udah punya anak. Ya Allah. Walah baru tahu semua. Gibah guys. Jadi ini memang Anji itu dulu memang pernah kayak gitu. Cuman ya pernah berbuat hal yang mengenakan. Ya jangan diulangi lagi, nikmatin aja apa yang kamu lakuin sekarang. Iya, mungkin dia juga stres juga mungkin karena pandemi ini nggak bisa. Iya, padahal dia ngonten terus loh selama pandemi. Oh gitu. Sama itu yang goyang TikTok siapa? Caca Andrika. Caca ya. Yang itu loh. Ya nggak tahu sih. Gue boomer udah, gue anggap aja gue boomer, gue nggak tahu apa sekarang. Jadi Anji masih ngonten sebenarnya. Okay. Masih sebenarnya. Dan viewernya banyak pasti kan. Iya, yang terakhir di mana itu? Pondok yang di hutan gitu pokoknya. Oh. Collab sama artis-artis. Oh jadi dia kontennya nggak base musik tapi lebih kayak jalan-jalan atau vlog? Sekarang ke traveling. Oh gitu. Jadi sama kayak Fiersa Bersari. Outdoor ya. Oh outdoor gitu ya. Kalau musisi yang bikin konten di luar apa profesi dia, yang gue tahu cuman Fiersa Bersari sih. Dia bikin konten vlogging naik gunung sama jalan-jalan dan lain-lain. Anak senja sih dia soalnya. Iya anak indie sih. Anak indie. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara masalah musisi yang ngedrugs mungkin dari sejak dulu udah banyak ya. Cuman baru-baru ini yang benar-benar bikin kaget aja sih. Terutama si Anji itu karena ya image-nya yang baik tiba-tiba jadi seperti itu. Ini hampir sama kasus sama Nisa Sabian kemarin sebenarnya sih. Iya. Nisa Sabian yang image-nya apalagi dia Islami gitu. Kaget gak sih kemarin pas ada berita gitu? Ya kaget banget, lumayan. Segadis yang masih muda, yang kelihatan santun, polos ternyata. Dia umurnya masih di bawah saya loh. Iya. Masih 18. Enggak, sekarang udah 20 mungkin. Kelahiran 2000 ya? Yes, 2000. Oh iya. Gila. Oh iya, ini mungkin banyak belum tahu ya. Umur sampean berapa sih? 20. Nambah berapa? Udah gini aja. Gue kan 23. Iya. Nambahnya berapa? Tambah 2. Oke. Tambah 2. Tambah 2. Oke. Hampir kepala 3 mungkin? Enggak.
Masih jauh. lama, masih lama dong. Masih lama, oke masih lama. Ya. Nyari cewek dulu dong. Ya, waduh ini. Berarti ya jelas ya Nisa Sabian sama sampean yang lebih tua sampean kan sekarang Iya. sebenarnya. Tapi kalau pengalamannya Waduh. nggak tahu. Pengalamannya nggak tahu ya anak sekarang tuh lebih dewasa loh bisa dibilang-bilang. Pengetahuan hal-hal seperti itu tuh udah lebih tahu loh dibanding orang zaman dulu. Lebih ke dewasa sebelum waktunya sih. Sudah dewasa belum waktunya iya. Exactly. Sama kayak anak SD sekarang kan udah main TikTok jogetannya udah kayak gitu, udah ngerti-ngerti hal-hal yang berbau ya gitu-gitulah udah. 18 plus. Ya, 18 plus something like 18 plus. damn gitu. Ada positifnya ada negatifnya. Ya nggak bisa ngejudge lah. Ya, mending si Anji kalau pelarian daripada ke drugs mending lihat 18 plus. Waduh, keras ini. Ya, sebenarnya gini ya, ya itu tadi lah memang mungkin berat sih Anji juga. Dia kan jaga image, jadi untuk melakukan hal-hal yang seperti itu dia kan takutnya ya merusak reputasinya. Alright. Jadi kalau drugs kan bisa diam-diam, kalau itu kan. Tapi endingnya ketahuan juga sih sama aja sih, rusak juga sih reputasinya. Endingnya ya serba salah sih kalau jadi musisi itu. God never sleep. Yoi. Pernah nggak ada cita-cita untuk jadi musisi sebelumnya? Pernah tapi kayaknya susah deh. Kenapa? Nggak ada channel orang-orang dalam. Ya mau sih mungkin bisa lewat YouTube. Sekarang kan udah banyak platform. Instagram, TikTok gitu kan. Yes. Apalagi TikTok luar biasa. Nggak perlu hashtag yang banyak-banyak. Ya. Bisa dilihat semua orang. Iya. Luar biasa itu. Yes. Algoritmanya. Ya, sebenarnya ini sih sempat rusak sih algoritma YouTube sama Instagramnya. Tapi mungkin itu terlalu rumit untuk kita pikirkan. Iya. Ya, tapi by the way, dulu berarti pernah ada impian untuk jadi musisi atau sekedar terinspirasi untuk jadi musisi? Kayak pengen tapi kayaknya berapa bulan gitu udah lupa. Udah lupa. Oke. Tapi kan bisa main musik kan sebenarnya, bisa main gitar kan? On off sih, iya sekarang iya. Bisa main gitar, bisa nyanyi juga kan? Alhamdulillah. Bisa nyanyi. Nggak tahu ya dari apa yang dulu kita rekaman tuh kelihatan apa ya suaranya Gimana tuh impresif? unik gitu sampean tuh sama adik tuh gimana ya bisa bilang karakter vokalnya itu unik gitu loh. Dan bukan vokal yang tak rasa bukan vokal yang perlu dilatih itu udah jadi bagus gitu loh. Alhamdulillah. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Ya tapi karena adik sampean mungkin karena masih ambisinya untuk bermusik masih kuat ya, masih terbakar gitu ya bahasa. Iya, dia lebih ke extrovert sih anaknya. Oh, extrovert? Iya. Berbanding terbalik dengan gue. Itu kakaknya no lab boy. Itulah yang menghambat. Oh. Menghambat saya ya. Ya emang saudara tuh nggak perlu sama sih ya. Iya betul. Tapi ada yang paling kecil kan sekarang apa? Dulu kan masak ya. Ya sekarang masih sih tapi gara-gara sekolah yang di rumah itu apa? Homeschooling. Iya. Oh sekarang homeschooling. Jadi rebahan mulu soalnya. Oh. Orangnya. Oh bukan homeschooling yang dibikin homeschooling, maksudnya kayak sekolah biasa tapi gara-gara ada covid jadi sekolah from home. Di rumah. Ya. Jadi rebahan terus. Masak masih tapi semutnya dia. Oh alah iya sih. Maksudnya dia belum ada passion di situ sampai dijadikan kegiatan sehari-hari belum sampai situ ya. Masih naik turun sih. Masih naik turun iya sih. Jadi untuk yang belum tahu Fahmi ini 3 bersaudara. Fahmi yang paling tua, right? Yang nomor 2 itu yang penyanyi tadi cewek, yang ketiga juga cewek juga Koki, chef. Lanjut di topik kedua yang ingin gue bahas dan ini masih sangat hangat dan ini nggak tahu bener apa enggak rumor atau gimana ya bahwa KPI berulah lagi melarang 42 lagu barat diputar sebelum jam 10 malam. Iya. Lagu barat. Khususnya lagu ini punya konten yang vulgar. Alright. Dan kata-kata yang seperti itulah. Yes. Menurut sampean gimana hal-hal seperti ini? Menurut perlu saya sih nggak lebay, nggak juga. Ini lumayan positif, tapi sebenarnya nggak dilarang juga nggak apa-apa. Soalnya anak-anak kan
juga nggak tahu liriknya apa. Iya betul. Sebenarnya gini ya, waktu masih kecil emang nggak dengerin kan, kayak gitu liriknya kan emang nggak. Pokoknya kita niruin nyanyi aja kayak Beo gitu. Iya kayak Beo. Oke. Sebenarnya waktu kita dulu kecil juga sering sih didengerin lagu yang tanda kutip dewasa ya, tapi kan kita juga nggak ngerti konteksnya tuh apa, karena kita masih terlalu kecil gitu loh. Kalau yang lirik-lirik eksplisit kayak gitu yang terutama lagu Bruno Mars sama Ya Bruno Mars. rapper baru yang dari Amerika itu emang Rata-rata ya sih emang liriknya sih eksplisit dan sangat vulgar dan yang dibahas ya seputar cewek, uang dan drugs dan everything. Tapi Dan itu tadi loh, kembali ke tadi tuh. Waktu kita kecil dulu juga mungkin orang tua kita pernah memperdengarkan kita lagu yang seperti itu, cuma ya itu kita nggak ngerti awarenessnya. iya. Iya, sekarang lebih apa-apa dikasih peraturan, bro. Iya, apa dikasih aturan ya. Gimana ya? Menurut gue malah kalau gitu tuh malah makin bikin orang itu enggak sih? Jadi tambah penasaran enggak sih? Jadi Iya, biasanya gitu sih Indonesia gitu. iya, sama kayak dulu kan waktu kita SMA kan sekolah di pagarnya ditinggiin tuh makin banyak yang bolos tuh. Makin banyak orang berusaha untuk bolos gitu loh. Ketika pagar biasa kan kita yang bolos mungkin 10 orang gitu. Pagar ditinggiin jadi tambah banyak. Dulu pernah ngalamin gitu gak sih waktu zaman SMA? Wah, saya dulu SMA alim, Pak. Oke. jujur ini. Oke, ini dari perspektif yang saya aja ya, yang dulu emang SMA-nya kayak gitu ya. Sekali nakal, wah. Ketahuan pasti. Kalau alim gitu biasanya. Kalau alim sekali kenakal ketahuan. Tapi kalau emang udah biasa nuakal dari dulu nggak bakal ketahuan. Iya. Yang lebih tepatnya gurunya udah malas. Pengennya sih dulu. Kok gue nggak kayak gitu? Oh gitu ya. Jadi gini ya. Dulu pernah dibahas di YouTube ini bahwa bukan podcast sebenarnya, konten di YouTube bahwa anak yang tidak merasakan kenakalan remaja di saat menjelang dewasa dia akan merasa kayak semacam sedikit penyesalan atau mungkin kayak semacam kok saya dulu nggak gitu aja gitu. Sampean juga pernah ngerasain sekarang? Iya lumayan sih. Apalagi umur sekarang dari mulai 20-an lah. Yeah. Pertengahan 20-an ini kayak quarter life crisis. Ya mungkin banyak faktor ya yang bikin pikiran kita tuh jadi flashback gitu. Kok dulu gue kayak gini ya? Kok dulu gue nggak gini ya? Salah satunya itu nakal. Gitu. Tapi itu sampai nggak sampai bikin kayak gimana ya? Membandingkan. Jadi kayak misalnya kan Anda sekarang udah di dunia kerja, sampai Anda di dunia kerja sekarang kan ya. Yeah. Dimana segala kita ada namanya birokrasi, ada namanya SOP, ada namanya hal-hal seperti itu. Oh iya. Apakah Anda merasa kayak coba dulu saya ngerasain gini jadi sekarang saya nggak terbebani gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada. Tapi sekarang kan sampai terbebani kan gitu dengan nggak terbebani kayak. Beban tuh pasti ada, tapi Yeah. cuma orang tuh punya rasa kepuasan yang beda-beda. Oke. Udah punya ini, pengen ini. Udah punya ini, pengen ini. Oh lebih ke arah gitu ya. Oke. Pengen balik ke SMA lagi nggak? Pengen sih. Oke. Tapi nggak usah ada jam. Oh, jadi kita cuman main aja sama teman-teman gitu ya. Hang out Exactly. Gitu. Exactly, right? Sama lihat adik kelas, kakak kelas. Yo. Cakep bro. Tapi dulu gini loh ceritanya orang tua kita atau cerita teman-teman yang udah lulus SMA kan dulu ceritanya kakak kelas tuh cantik-cantik terus bodinya kayak gitu, adik kelas tuh cantik-cantik imut-imut. Tapi di zaman gue kok nggak ada kayak gitu ya. Zamannya sampean ada nggak sih kayak gitu? Masih ada alhamdulillah. Masih ada adik kelas yang ya lumayan lah dalam. Zaman lu mungkin udah kayak ponpes kayak. Berkerudung semua. Oh iya. Kita SMA banyak yang berkerudung ya. Maksudnya udah jarang kan zaman kita SMA yang nggak berkerudung, yang udah jarang ya. Buat self itu aja, self protect biar nggak dinyinyirin tetangga buat teman-teman. Padahal itu, waduh ini bakal di hate nih. Ini dulu sebenarnya ya agak munah sih kalau ngelihat kayak gitu sih, agak munafik sih. Soalnya gini ya, mereka berhijab tapi di dalamnya rambutnya warna-warni lah, potongan yang aneh-aneh lah gitu. Ntar di luar sekolah mereka nggak pakai hijab gitu. Sebenarnya agak munafik sih aja sih. Tapi ya, waduh ini bakal diserangnya bodo amat lah pokoknya. Intinya gitulah ya. Alright.
mengenai aturannya tadi, jadi sebenarnya harusnya ini nggak diberi aturan ya. Maksudnya dalam artian nggak usah terlalu gini-gini amat nih, iya nggak sih? Bisa gitu, bisa iya. Kenapa harus diberi aturan? Kenapa enggak? Menurut Anda? Diberi aturan biar anak-anak tuh kalau menurut orang-orang tua biar pada belajar. Padahal ya sekarang anak-anak mana pada mau belajar. Iya sih. Tapi enggak itu sih, intinya lebih ke konten-konten yang sekiranya belum waktunya Oke. agak dikurangi di jam-jam prime time, jam 7, jam 8, 9 itu. Oke. Anak-anak lebih ke konten yang positif-positif. Edukasi Iya. gitu. Oke. Perilakunya agar tidak Terpengaruh. terpengaruh oleh lirik-lirik Oh. atau gaya hidup para musisi yang dilarang itu. Iya. Ya intinya ya kayak kita balik ke zaman dulu aja yang dimana jam-jam 7 tuh masih apa ya, acara TVRI yang mendidik gitu ya. TVRI zaman dulu kan gitu-gitu ya. Ya udah jarang banget itu. Tapi kita sekarang udah nggak bagian gitu loh. Kita dulu hari Minggu setiap jam 7 kan ada Power Ranger, anime gitu-gitu. Zaman sekarang jam 7 itu udah gue kangen sinetron. banget bro, itu gue kangen banget. Waduh. Itu kangen banget. Zaman sampean itu ada kayak gitu ya. Zaman sampean tuh Masih. masih ada kayak gitu ya. Ha. Malah top-topnya itu. Oh iya, top-topnya ya. Dari pagi Tamiya sampai siang Beyblade, Crash Gear Kamen Rider. Crash Gear, Kamen Rider, Ultraman gitu-gitu. Oh. Emang itu mulai crashnya di zaman saya sih, di zaman 2000 berapa? 2011 mungkin, 2011. Kayaknya masih ada sih 2011, 2012 mungkin ya. Udah mulai nggak ada kayak gitu. Masa transisi itu sih kayaknya. Presiden SBY ke Jokowi. Apa gimana? Kayaknya enggak sih, lebih ke sebelumnya. Mungkin malah pas masih zaman Pak SBY sih. Lebih ke transisi dari hiburan kita yang awalnya mainnya ke TV, terus mulai ada YouTube. Lebih ke situ sih. Iya. Transisinya mulai ke situ. Disrupsinya lebih ke arah situ. Dan ya, jadi sekarang serba salah sih. Kita membatasi konten-konten vulgar, konten-konten eksplisit, tapi di satu sisi tayangan kita, tayangan nasional kita, televisi dan semuanya menayangkan hal yang negatif. Terus gimana itu? Iya aneh. Aneh kan sebenarnya. KPI aneh. KPI aneh, KPI berulang lagi. Goblok. Menurut Anda kan memang harusnya kan kita balik lagi, iya nggak sih? Atau ini cuma pemikiran boomer aja ya? Coba kita lihat ya. Gimana sih? Harusnya gimana sih? Ya, anak-anak tuh sebenarnya masih butuh tayangan-tayangan yang at least kayak kartun. Yes. Ya sekarang sih masih ada kayak Ya. kartun sebelah apa negara jiran. Anak-anak pada mau nonton anime. Gimana? Pada malas. Iya. Malasnya bukan karena mereka malu nonton anime, tapi karena kebanyakan sensor. Iya. Indonesia itu gimana ya? Di zaman kita dulu aja Sandy telanjang gitu nggak disensor. Sekarang Sandy aja disensor. SpongeBob itu. Apakah anak-anak zaman sekarang gampang berdiri? Gampang sange. Waduh, omongan ini udah sering diomongin sama YouTuber yang lain, kayak ngapain sih Sandy kayak gitu disensor, terus ada adegan-adegan di Naruto gitu di Kalau pepatah Romawi mengatakan KPI kurang garapan. Wah, ini receh banget ya anak nih. Waduh. Boleh. KPI itu kurang garapan sebenarnya. KPI kurang kerjaan. Iya. Iya. Lebih ke gabut. Iya. Hal kayak gitu loh, hal-hal yang remeh yang enggak sama sekali enggak perlu, unnecessary. Seharusnya mereka dibayar untuk bikin kebijakan yang bisa bikin rakyat tuh banyak pronya, kontranya dikit. Iya. Tapi dia malah aduh. Kebal banyak kontra. Oke, jadi memang ya itu tadi ya. Boleh dikasih aturan boleh, cuman gak usah terlalu ngikat banget gitu ya sampai Iya, kayak gitu. betul. Karena kan nyatanya dengan ada Spotify sekarang ngapain sih ngelarang-ngelarang kayak gini? Kita kan udah nggak perlu kan ada kayak gini. Maksudnya Spotify kan akses free 24 jam, kita bisa streaming musik apapun. Apalagi ya broadcasting atau apalah. Reso apa yang dipakai anak sekarang apa sih untuk streaming musik, apa sih yang dipakai sekarang anak sekarang? Selain Spotify. Spotify masih ada. Ya, apalagi? Apple, iTunes. Oke, Apple Music. Apple Music, yes. Terus Apalagi, apa udah. sih yang terkenal itu? SoundCloud. Joox, ya. SoundCloud gitu-gitu. Ya. Dan mereka kan nggak dibatasin kan, mereka bebas gitu, lebih sebebas. Jadi nggak ada gunanya aturan kayak gitu sebenarnya sih. Iya. Kita lihat sih.
Dan ini kemarin dengar-dengar aturannya di radio sih. Jadi hanya untuk radio saja. Radio menayangkannya. Dan pertanyaannya sekarang apa ada sih orang masih pakai radio? Mungkin itu Oh my god. buat kalau yang kangen aja sih, kangen radio. Sampean masih pakai radio gitu? Udah jarang sih. Udah jarang. Malah mungkinnya kayaknya enggak sih. Enggak pernah pakai radio. Mungkin kalau sih. pas mati lampu. Oh iya, mungkin mati lampu ya benar sih, mati lampu ya. Tapi maksudnya dengerin lagu di tongkrongan sama teman-teman rame gitu pakai radio mungkin gitu. Udah jarang. Udah jarang. Maksudnya kan kalau nggak Spotify, YouTube gitu YouTube, kan. Ya kan YouTube musik. Ya gitu-gitu lah. Jarang banget orang denger radio. Tapi ini juga nggak tahu sih ini pasalnya beneran apa enggak. Cuman kemarin sempat viral di Instagram sampai trending juga sih di beberapa berita-berita nasional online ya, Kompas dan lain-lain. Dan pro kontra, sifatnya masih pro kontra dan banyak yang ragu juga. Ketutup sama kasus-kasus yang lain. Nah, ini kasus yang masih besar sampai sekarang masih ada di timeline berita online dimanapun tentang royalti musik di Indonesia. Oh, ya. Saya yakin Anda pasti tahu itu royalti. Royalti itu yang kayak itu loh, yang setiap menyetel lagu di sini wajib membayar royalti sebesar segini. Emang berita terakhir apa royalti? Yang itu loh, yang pokoknya pasalnya itu bolak-balik pasal karet lah bahasanya. Oh. Yang dulu awalnya royalti aturannya begini, terus besoknya gini, besoknya gini. Intinya menjadi karet karena banyak orang yang nggak setuju gitu loh. RU masih rancangan. Kalau kabarnya kemarin sih udah dok sih, udah sah. Cuman maksudnya itu tadi loh, revisi dan lain-lain itu masih banyak gitu. Gara-gara banyak yang setuju. Kalau menurut sampean gimana sih tentang royalti? Jadi royalti itu hubungannya dengan gini, misalnya sampean punya musik, setiap disetel di misalnya di kafe atau di tempat-tempat tertentu itu pihak kafe wajib membayar sejumlah royalti itu kepada label yang Anda punya gitu. Menurut Anda kayak gitu gimana? Ya itu sebenarnya udah harus, Indonesia udah lama sih. Harusnya. Harusnya pakai peraturan kayak gitu. Soalnya baru sekarang baru ngeh. Iya. Aku itu baru sempat lihat YouTube-nya siapa ya? Ari Lasso. Okay. Dia sempat ngomong gini. Dia ngobrol ke itu lah. Pas mau manggung gitu. Ngobrol ke Dani, mau pakai lagunya kan dibuat nyanyi. Ya dari rasa itulah, nggak enaknya dia kan udah nyiptain lagu terus. Yes. Ari Lasso kan tinggal make buat off air gitu. Iya, off air. Dan ini apa? Lagunya aku nyanyiin boleh nggak? Boleh tapi kamu bayar. Tapi tak bayar gitu. Itu sebelum ada royalti kayak sekarang. Berarti sebenarnya para musisi itu udah pada tahu lah. Intinya kalau menghargai sesama musisinya, menghargai karya itu penting. Iya, sesama musisinya. Kalau instansi dan stakeholder itu emang harus dipicu dulu. Baru bikin. Iya. Sebenarnya aturan ini banyak orang yang nggak tahu, jadi mereka kaget mungkin. Jadi banyak yang menolak. Padahal ini sebenarnya gini ya, Om. Jadi di luar negeri itu, kenapa kita bisa melihat kayak musisi Metallica atau musisi tua-tua seperti Mr. Big masih bisa gimana ya? Masih bisa hidup karena mereka bertahan dari royalti itu. Iya. Jadi pensiunan gitu bahasanya. Jadi uang pensiunan. Queen juga gitu ya? Iya. Semuanya gitu. Cuman kan bedanya si Brian May, gitarisnya Queen kan dia karena dosen juga. Tapi aslinya andai kan dia nggak jadi dosen pun dia tetap bisa hidup ya, karena itu tadi musisi itu tetap dapat pensiunan bahasanya. Kalau bahasanya kita yang orang dinas kan pensiunan gitu. Kalau bahasanya musisi ya tadi royalti. Itu penting. Tapi ya itu kemarin sejak keluar pasalnya terus tiba-tiba orang pada menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan DPR dan lain-lain. Padahal ini adalah hal yang penting gitu loh. Seperti kita lihat ya Om, banyak kan entertainer Indonesia yang tua-tua, right? Kita nggak bicara musik, kita bicara tentang dunia teater atau dunia acting ya. Yang sekarang misalnya jadi tukang sampah atau bahkan hidupnya jadi rakyat jelata lagi gitu. Yang dulunya terkenal sebagai main film apa nggak laku jadi kayak gitu, kan miris ngelihatnya gitu. Iya sih. Ya. Padahal di luar negeri yang gitu-gitu tua-tua masih bisa hidup ya karena royalti itu tadi loh. Setiap film diputar di sini mereka dapat royalti. Om Fahmi sendiri masih setuju nggak sih dengan aturan royalti dipergunakan di Indonesia, berada di Indonesia tuh masih setuju nggak sih? Sangat dan harus. Sangat dan harus. Ya. Soalnya
demi kesejahteraan para musisi juga. Betul. Terus para orang tua tuh bisa lebih support. Biasanya kan kalau dari zaman dulu ceritanya kan lagu lamanya kalau apa kamu jadi musisi mau makan apa kamu? Iya Nah, itu. gitu. Sekarang ya makan ini Royalty. meja. Meja. Ya emang gitu. Iya benar sih. Iya itu ada benar. Sayangnya itu tadi loh, banyak orang yang nggak terpikir hal tersebut gitu. Mereka akan berpikir musisi itu ya udah hidup kalian tuh harus manggung selamanya. Padahal ya kan itu tadi ada batasan di situ. Oke, kalau gitu kita break dulu untuk sampai ke season 2 nanti akan ada bahasan yang lebih menarik. Jadi ikutin terus guys. Break ini kita dengarkan lagu dari Nina dan Telly Arshinta berjudul Move On. Let's go. Check it out. Check it out. Enggak. Oke guys, jadi itu tadi kalian sudah mendengarkan lagu dari Nina dan Telly Arshinta berjudul Move On. Ya. Monggo teman-teman untuk yang tertarik follow di Spotify-nya dan mungkin follow Instagram-nya Nina apa namanya? Akunnya Nina tuh? Reza Rosalina. Masnya sendiri nih yang nyaut ya, masnya sendiri, kakaknya sendiri. Fotonya oren. Fotonya oren. Gambar promonya gitu. Promo. Oke. Kalau gitu ini kita masuk ke bahasan kedua dari podcast hari ini ya. Ini berhubungan dengan bidang yang disukai oleh Om Fahmi lagi, Mas Fahmi kali ini. Apa itu? Yaitu tentang olahraga, khususnya sepak bola. Yes. Saya sangat pemerhati tapi tidak bisa mainnya. Gak bisa main sepak bola tapi tertarik ya. Iya, lebih ke bacotnya. Lebih ke bacotnya dan analisis. Oke, kalau gitu kita mulai dari tim kesukaan atau klub kesukaanmu apa sih? Jangan dibully ya. Oke. Arsenal. Arsenal. Oke, ini sebenarnya gue ini nggak mudeng, bener sumpah gue nol sama sekali urusan sepak bola ya. Kenapa sih sampai sekarang ya? Seolah-olah Real Madrid dan Barcelona itu rules the world. Jadi mereka tuh adalah klub yang seolah-olah tak terkalahkan. Di satu sisi kayak Arsenal, Juventus itu adalah underdog gitu. Apa emang dunia sepak bola itu seperti itu sih? Dinamis sih emang. Ya ada masanya tim itu bisa lagi ngetop-topnya karena dia punya generasi atau pemain yang pada masanya top tier banget. Semisal gini ya, Mas. Barcelona ini lagi bagus-bagusnya karena ada Messi. Messi, yes. Nanti kalau Messi misalnya pindah pensiun atau pensiun, apakah bakal seperti sekarang? Jadi satu orang membawa nama klub gitu, lebih ke arah gitu? Ya kalau yang saya rasa ya Barca kayak gitu sekarang.
Mulai 2000 berapa itu? 2011 lah. 2012. Oh, 2012. Ya, dulu yang gue tahu tuh gara-gara itu covernya game Pro Evolution Soccer tuh antaranya Barca atau Real Madrid, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo gitu kan. Selalu gitu. Itulah mereka itu di satu liga yang sama dan memperebutkan gengsi yang sama. Seperti Pele dan Maradona. Maradona tuh Argentina ya. Argentina Iya. Dulu Argentina. Oke, by the way, apa sih alasannya suka Arsenal? Gara-gara itu sih kayaknya zamannya Thierry Henry. Oke. Mereka sampai juara liga, sampai semusim gak terkalahkan, invincible. Ya. Piala apa itu? Ya Liga Premier. Inggris. Iya. Oh. Tahun 2004. Sebenarnya saya dulu itu MU. Gak tahu, murtad saya. Itu MU itu kalau nggak salah dulu yang terkenal siapa? Wayne Rooney dulu ya. Iya, Wayne Rooney sama siapa sih dulu? Ronaldo. Oh iya, Ronaldo dulu sempat dulu ya masuk MU ya. Ya, MU. Wah, kayaknya emang gini sih. Tim yang dimasuki Ronaldo pasti selalu jadi jadi face, selalu jadi juara ya. MU itu. Sekarang Juve malah. Ini. Kasihan Ronaldo-nya. Ronaldo. Ngangkat timnya banget itu. Tapi kalau kita bicara Ronaldo kan udah tua gak sih? Ronaldo tuh udah umur berapa sih? 36 nih ya? Harusnya dia napasnya udah mbek banget. Berarti dia harusnya memang udah dinobatkan sebagai veteran ya, udah pensiun ya harusnya dia ya. Iya gak sih? Kayaknya dari segi pola hidup, pola makan dan lain-lain. Iya. Dia masih bisa kayaknya sampai umur 40 kayak. Masih bisa. Soalnya dia tuh adalah atlet yang paling disiplin kalau bisa kita lihat ya. Punya badan yang paling jadi kan dia. Badannya keker terus kering. Beda sama pemain bola yang lain-lain katakanlah siapa ya yang pokoknya udah senior akhirnya jadi agak menggemuk dikit. Ronaldo 5. Siapa namanya? Benzema. Ya. Benzema masih ada gak sih? Masih di Real Madrid. Benzema. Awet dia. Benzema terus Ozil. Ozil tuh udah pensiun gak sih? Ozil masih main tapi dia ke Liga Turki. Liga Turki. Di Fenerbahce. Oke, player favorit siapa? Ini boleh dari klub lain ya, nggak harus Arsenal ya. Boleh dari klub lain. Player yang saat ini masih main ya CR7 dong. Oke, Cristiano Ronaldo. Dia tuh ibaratnya kalau menurut fans bola tuh gantengnya dapet, skillnya dapet. Wah. Sampai masuk iklan ya bolak-balik kemarin ya. Jadi brand ambassador terus ya. Free Fire, Shopee. Free Fire masa Ronaldo? Iya, Free Fire. CR7 tuh sempat masuk Free Fire kemarin. Habis itu sempat masuk Shopee kemarin, jadi iklan Shopee dan lain-lain. Masih. Dia player termahal nggak sih sekarang? Atau masih ada yang lebih mahal lagi? Ada. Siapa? Neymar. Iya. Timnya PSG. Paris Saint-Germain. Iya. Okay. 3T terakhir. 3T dolar. Kalau di kurs rupiah. Di kurs rupiah 3T. Oh, gitu. Kalau yang sono enggak tahu. Oke. Neymar, tapi Neymar tuh ini ya emang dulu terkenal ya, tapi nggak kayak itu loh, nggak kayak CR7 tuh sampai sekarang masih berjaya terus ya. Iya. Di iklan face-nya sepak bola tuh apa Ronaldo. Ada nggak player lain yang disukai? Ada sebelum Ronaldo. Siapa? Dia tuh pokoknya kalau udah nampang gitu brand-brand langsung ngantri. Siapa? David Beckham. Tapi sekarang dia pelatih ya, jadi coach ya dia. Enggak. Kayaknya masih vakum sih habis. Dia sama kayak Zidane kan? Iya. Angkatannya Zidane kan dia. Iya kurang lebih. Zinedine Zidane. Kalau enggak adik kelasnya. 2-3 tahun. Oh iya, David Beckham dulu terkenal banget ya di zaman dulu itu ya. Iya. Sekarang Ronaldo. Oke, kita udah bahas sampai klub-klub luar. Indonesia lah. Gimana sih Indonesia? Gimana sih? Kemarin Indonesia 4-0 lah sama Vietnam. Gimana sih? Dibantai Vietnam loh, sampai viral loh. Ya itu sih karena Vietnam memang lagi jago-jagonya sih. Okay. Soalnya generasinya juga luar biasa. PSSI-nya mereka juga dalam PSSV. No, VFF. VFF, oke. Dia
ya federasinya sehat, nggak Iya. ada no politik, nah. Terus mereka juga lagi bangun sarana prasarannya luar biasa, gencar banget. Oh, jadi maksudnya pemain atlet-atlet di sana tuh difasilitasi dengan baik gitu. Iya, Oke. banyak lapangan-lapangan latihan yang luar biasa. Emang itu gini ya? Emang itu berpengaruh ya? Maksudnya dalam artian gini, klub-klub kecil dulu kan juga berasal dari lapangan yang kecil juga kan. Dalam artian kayak tempat latihan mungkin yang juga sederhana juga gitu. Emang itu bisa mempengaruhi ya? Itu soal itu pembinaan. Oh, lebih ke arah pembinaannya. Ya, sama ekosistem kompetisi dari usia 12, 14, 17 sampai 18. Emang kalau pemain sepak bola gitu ngerekrutnya dari umur berapa sih biasanya? Biasanya kalau kontrak, ya ibaratnya kalau udah punya KTP baru boleh dikontrak secara resmi profesional. Oke. Kalau umurnya masih 15, 14 itu melanggar kode etik federasi. Berarti umur 12 boleh dilatih tapi nggak kontrak gitu. Gitu. Iya, istilahnya kayak SSB itu. Gimana maksudnya? Ya mereka sekolah Ya, dibiayain, negara. ya tetap dapat pelajaran. Oh. Kayak asrama gitu, Iya, tapi iya, iya. fokusnya tetap sepak bola. Oh, tapi nanti di umur 17 baru boleh kontrak gitu. Kontrak resmi. Oh, oke. Oke. Saya yang tadi gue pikirin ngiranya itu tuh umur 17 baru boleh main sepak bola gitu. Padahal umur 17 ngelatih orang kan susah gitu. Pasti dari kecil kan. Iya. Kayak gitu main sepak bola kan. Dibentuk gitu loh dari kecil udah Iya. dibentuk. Emang PSSI sebobrok apa sih? PSSI, karena orang-orangnya ya tahu sendiri. Oke, kita bicara dari perspektif netizen ya. Iya. Gimana sih PSSI? PSSI bisa dibilang ya bagus kalau enggak terlalu keputusannya berdasarkan keputusan politik. Soalnya mereka tuh ya misalnya ya mau ini aja corona, liga-liga Asia aja Thailand, Malaysia itu udah jalan walaupun tanpa penonton, tapi liga kita malah mandek. Oh. Jadi maksudmu kayak media kita untuk sepak bola lagi tuh mandek, mangkrak atau gimana sih bahasa Indonesianya, stop ya gara-gara COVID ini. Padahal di saat yang lain masih jalan gitu. Lebih gitu ya. Ya at least udah bisa sih. Udah bisa gitu. Gelar pertandingan tapi tanpa penonton, tapi Ya, tapi kalau di kita orang-orangnya nggak tahu dari PSSI-nya itu. Terlalu politik banget sih. terlalu politik. Tapi ada nggak sih kayak desas-desus kayak ini sebenarnya juga dari kabar yang selewat sih. Jadi mohon maaf ya kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman, bisa komen di YouTube saya. Alright. PSSI itu katanya pemainnya nggak pure skills. Ya. Jadi Ya betul. ada masa di mana PSSI itu merekrut memang pemain yang punya nama dalam artian orang dalam. Ya, diberi memang orang yang bermodal dalam artiannya. Jadi bukan kalau dulu kan benar-benar kita melihat skill, oh ini anak ini punya skill kita rekrut. Tapi sekarang kayak misalnya dia anak pemain dulu yang terkenal, akhirnya dipaksa untuk dimasukkan gitu. Ada nggak sih unsur seperti itu? Pemain titipan. Yes. Ya ada. Ada ya kayak gitu. Ada tapi ya mau gimana lagi? Itu udah. PSSI-nya begitu, terus pelatihnya juga sekarang dari Korea itu ya. Shin Tae-jong. Iya. Kemarin tuh sampai jadi meme loh tuh. Shin Tae-yong. Shin Tae-jong apa Shin Tae-jong? Shin Tae-jong waktu ngelatih Korea menang terus baru sampai Indonesia kalah telak sama Vietnam. Iya. Mau apa coba? Ya karena kualitas pemainnya juga. Tapi ini kita bicara dari segi gizi ya. Mungkin nggak sih itu pengaruh? Kayak orang barat tuh kan mereka pola makannya didominasi sama daging ya. Sedangkan orang Indonesia kan karbohidrat, nasi dan lain-lain. Gorengan. Ya gorengan dan mungkin makan-makan kayak gitu. Mungkin nggak sih bisa berpengaruh ke terhadap performa pemain yang kita yang ada gitu? Sangat-sangat berpengaruh. Soalnya kalau selama ya at least kayak Ronaldo apa pemain-pemain olahraga lain lah. Mereka tuh makan isiannya yang bergizi-bergizi kayak sayur, kayak protein, ikan gitu kan. Kalau di kita ya
misalnya sayur asem, sayur lodeh gitu kan dimakan. Santan. Ya rendang, ya boleh-boleh rendang, aja, santan. tapi Boleh-boleh aja sih ya. jangan pas mereka lagi kompetisi itu kan. Oh. Ya. Bisa pengaruh ke BB Ya. sama itu. Ketahanan stamina dan lain-lain gitu. Iya, Bener-bener betul. gitu. Soalnya pemain kita juga males-males kan. Waduh, ini enggak kalau gue ngeliatnya gini sih, ya ada benernya. Jadi kayak Ronaldo yang pernah kan dulu ada channel membahas tentang dietnya, nyobain dietnya Ronaldo. Ronaldo itu dalam sehari dia asupan proteinnya gila-gilaan. Kayak makan daging tuh dia nggak tanggung-tanggung. Makan steak tuh bisa berapa lembar. Jadi steak tuh ukuran lebar-lebar itu dimakan untuk sarapan. Telur berapa. Sedangkan kita orang Indonesia nasi banyak, tempe. Sedangkan ini fun fact ya dari dunia fitness ya. Protein itu memberikan apa ibaratnya? Kayak tenaga ya, energi dan apa itu lebih lama, dalam artian jangka waktunya tuh lebih lama untuk diproses di badan. Sedangkan nasi itu memang energinya lebih besar, tapi lebih cepat untuk habis gitu. Lebih cepat teroksidasi. Ini bahasa orang gym ya. Itu sebabnya kenapa kita para gymster memprioritaskan makan telur atau daging-dagingan, ayam terutama daging merah dan lain-lain yang tidak berlemak, karena di saat nge-gym memang kita butuh energi yang lebih besar gitu dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemain sepak bola kan apalagi kan kita makan nasi gitu kan. Sebenarnya nggak salah sih makan nasi, cuma itu tadi cuman proteinnya mungkin kurang. Ini masih jadi perdebatan juga sih. Nyatanya dulu Bambang Pamungkas, nggak tahu ya Bambang Pamungkas gimana bisa kayak gitu. Bambang Pamungkas masih main nggak sih sekarang? Udah pensiun. Udah pensiun ya. Iya. Gonzales. Tahun 2019. Iya. Itu U19 dia U19 bukan sih? Bukan ya? Siapa? Bambang Pamungkas, bukan ya? Ya dia dari timnas junior udah main. Timnas junior. Iya berjenjang. Dulu kebanggaan loh dia. Iya. Kebanggaan banget loh. Orangnya juga luar biasa, ikonik. Ikonik ya, Bambang Pamungkas. Yes, kalau di band-bandan Arielnya dia. Yoi, Arielnya dia. Oke. Ini mungkin ada kita bisa menyimpulkan gitu ya. Dari masing-masing perspektif yang berbeda-beda. Monggo dari Mas Fahmi, perkembangan bola di Indonesia ke depannya mungkin kayak gimana sih gambarannya? Kita kesampingkan PSSI ya. Kedepannya kayak gimana? Kedepannya sebenarnya dari 2000 semenjak Liga Shopee itu ya. Ya. Itu udah mulai ada peningkatan sih, tapi ya tetap aja kita kalau namanya konflik di luar lapangan apa mafia-mafia itu masih ada sebenarnya. Tapi dari segi pemain, pelatih sama infrastruktur klub sudah mulai melek sekarang. Oke. Mereka sudah sadar kalau klub itu harus punya lapangan latihan sendiri. Rumputnya standar FIFA. Punya tim Elite Pro misalnya U17, U19-nya ikut kompetisi PSSI yang umur segitu. Pembinaan usia muda sama medianya udah lumayan sih. Sudah saling mengadu domba. Tapi kita bilang dari bahasan pertama tadi, berarti Indonesia itu sebenarnya termasuk kaget ya dengan, maksudnya gini loh, kayak di Indonesia kita baru ini gitu, di saat negara lain sudah sejak dulu gitu. Iya nggak sih? Kita termasuk sistemnya tuh sistem kagetan gitu loh. Di saat orang lain udah itu kita terlambat gitu loh. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kemungkinan ke depan nih udah makin maju Indonesia kemungkinannya. Ya udah mulai mengejar ketertinggalan. Soalnya Malaysia, Vietnam, udah. Sekarang timnas kita aja main sama mereka. Ya. Kebantai terus. Aduh. Padahal dari segi peringkat sama fisik kita kalau lari menang. Iya. Cuma sampai menit 70. Yes. Mereka sampai 90 loh. 90. Iya. Jadi emang iya sih dari dulu ini gue juga sebenarnya gue ilmu sepak bolanya 0 tapi gue juga ikut nyaksikan ya. Emang sepak bola Indonesia yang gue amatin itu berbeda sama orang barat karena kita tuh menit-menit awal masih ngebut gitu loh. Bahasanya kalau motor tuh digeber masih bunyi gitu loh. Tapi setelah udah menit kesekian tuh kita mulai kayak memelan gitu, jadi temponya semakin pelan, terus kayak pelarinya jadi gimana kayak nggak fokus gitu loh, gerakannya ambiar gitu, gimana gitu. Iya, kekurangannya pemain kita ya itu staminanya. Soalnya mereka lebih
mengedepankan istilah giringan dewe daripada bermain kolektif, oper-operan. Oh jadi maksudnya kita tuh teamworknya masih kurang. Ya, sama pemahaman taktik. Oh, oke. Kalau pemahaman taktiknya, istilahnya intelijensianya pemainnya itu rata semuanya. Kalau dikasih arahan pelatih gini, paham? Ya. Itu enak. Kebanyakan sampai sekarang Indonesia itu yang udah senior loh ya, yang di UU bawahnya itu saya rasa udah agak pinter sih. Udah agak pinter. Yang atasnya lah kita anggap yang atasnya. Iya, yang zaman sekarang. Iya. Ya itu agak kurang sih. Rata-rata mereka mainnya nggak jelas kan, ngoper ke sana. Iya, nggak jelas. Kadang lari-lari sendiri sampai depan terus capek sendiri, gelundung sendiri. Nggak berpola, emang gitu sih. Mungkin teman-teman yang sering nonton bola, ya kita bisa membandingkan comparison dengan katakanlah Argentina, cara mainnya Argentina atau Portugal dengan Indonesia itu ketika nonton Piala Dunia zaman dulu ya. Iya. Bedanya tuh jauh gitu loh. Indonesia oke lah, memang mereka larinya cepat dan apalah gimana itu. Tapi ya itu tadi kayak bolanya tuh terkesan ibaratnya main gitar tuh tidak berteknik gitu loh. Semuanya asal kena ya udah kena gitu loh. Iya. Emang gitu sih. Dapat bola buang ke depan. Dapat bola buang ke depan. Buang depan. Gitu. Tapi untungnya kita nggak drama loh. Maksudnya? Jadi ini sempat viral di dunia meme ya kalau Neymar adalah drama boy di dunia sepak bola. Oh, di luar sepak bola. Di sepak bola juga. Maksudnya gini, Neymar beberapa kali tertangkap kamera dia itu cuma kesenggol dikit tangannya, dia langsung kayak seolah-olah kayak patah tangan apa gimana gitu. Itu Neymar terkenal tuh di meme bisa nyari di 9gag teman-teman. Untung aja Indonesia nggak gitu. Atau mungkin ada yang gitu. Drama banget gitu yang. Ya ada sih. Senggol dikit, jatuh gitu. Caper-caper ke wasit itu nggak apa-apa. Ya gitu. Salah satu bentuk strategi tim juga. Oh. Iya. Main kotor lah istilahnya. Oke. Oh jadi itu sah-sah aja sebenarnya di dunia sepak bola. Sah-sah aja, sama ya. Kalau dari segi fair play-nya itu ya bisa dinilai orang gimana ya. Indonesia tuh kebanyakan gitu kartu kuning. Kartu kuning ya. Maksudnya Indonesia tuh banyak toleransinya. Terhadap kitanya atau terhadap pemain luar? Terhadap pemainnya. Soalnya kalau mereka langsung kasih kartu merah, diajar mereka. Iya sih. Nggak tahu juga sih. Iya sih. Ini nggak tahu, gue bakal di hate banyak supporter bola. Cuman ya emang sih sepak bola Indonesia nggak kalah sih fan-fannya dengan yang di luar negeri. Banyak kan kasus dulu yang bonek lah, cek lah, sepak bola gajah, sepak bola kayak gitulah pokoknya. Sampai pemain penontonnya dihajar sampai mati dan semua. Anak papa. serem sih. Tapi ya itu memang udah lebih maju ya sekarang ya sepak bola Indonesia. Main berkembang lah, bukan maju, berkembang. Mungkin nggak sih? Ini pertanyaan bodoh sebenarnya. Mungkin nggak sih masuk Piala Dunia? Bisa, kalau regulasinya dirubah jadi enak. Regulasi dalam hal apa dulu nih? Ya mungkin dilonggarkan, maksudnya kan kabarnya nanti kalau FIFA akan nambah jumlah peserta Piala Dunia. Sekarang biasanya 32 mau jadi 60 berapa gitu. Jadi tim-tim yang negara-negara ketiga itu bisa masuk. Ya nanti Vietnam, Thailand nanti kalau ada peraturan itu bisa masuk. Nggak tahu juga Indonesia. Sedih loh Indonesia nggak bisa masuk Piala Dunia lagi. Dulu kan pernah soalnya. Dulu kan zaman masih Hindia Belanda dulu, dulu banget. Sekarang nggak pernah masuk. Dulu tapi iya sih. Tapi dulu kayak itu. Gimana? Ikut lomba makan kerupuk. Siapa yang mau ayo daftar. Dulu sistemnya gitu ya. Iya, belum ada kualifikasi kayak sekarang. Jadi Indonesia bisa. Sebenarnya Indonesia nggak masuk apa karena selalu kalah di kualifikasi itu ya? Ya karena kalah di kualifikasi. Kualifikasi setiap tahun pasti ikut. Tapi selalu gugur di awal-awal. Wah kasihan beneran. Makanya ini misalnya nanti di musim berikutnya Indonesia bisa masuk Piala Dunia, wah pecah dunia persilatan. Bener-bener heboh banget ini. Udah pasti bro. Heboh banget. Tapi gambarannya terhadap pemain-pemain yang sekarang kita lihat di televisi atau di berita-berita,
meyakinkan nggak sih untuk kita masuk ke Piala Dunia? Seenggaknya masuk dulu aja lah, seenggaknya. Mungkin kalau kita yakin dan mau. Yakin dan mau. Dan orang-orang federasi Iya. mendukung. Sebenarnya ini pertanyaannya agak memaksa sebenarnya, tapi ya gimana ya? Penasaran juga sih. Tapi kalau kalau ditimbang-timbang ya sulit banget. Sulit banget. Makanya tadi kan kita nggak usah memikirkan PSSI, kita nggak usah memikirkan organisasinya. realistisnya. Mungkin nggak gitu loh player kita bisa seenggaknya masuk aja ke Piala Dunia, mungkin kayak itu tadi. Ya emang sulit ya, emangnya sulit ya. Sulit lah. Mungkin kalau mereka pindah negara. Yoi. Tahu nggak ada nggak pemain yang di Indonesia sekarang yang menurutmu berpotensi banget untuk menjadi pemain hebat? Saya ada sih yang timnas U19 ya, siapa ya? Bagus Kahvi itu yang sekarang di FC Utrecht. Terus striker siapa lagi ya? Rata-rata yang kiper siapa yang kiper? kiper Hernando Ari itu bagus. Fernando Ari. Angkatannya Bagus Kahvi itu ya. Bagus Kahvi. Garuda Select itu bagus. Kemarin yang lomba yang pertandingan Indonesia Vietnam tuh ikut nggak mereka? Kayaknya belum sih. Belum ikut ya. Wow, berarti itu ya nanti. Cuma pemain U19 yang sebagian. Yang sebagian. Ya, itulah. Bahasannya udah tuntas semua sebenarnya. Oke. Terima kasih Om Sama-sama. Fahmi sudah datang di podcast kali Terima kasih ini. juga. Dan juga ya untuk teman-teman yang udah nonton ini, terima kasih udah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Big Z Channel. Follow Big Z Podcast di Spotify dan berikan 5 stars di Apple Podcast. Dan untuk Om Fahmi follow Instagram Z Fahmi ya. Alright. ZID FAHMY. Oke. Fahmi. Oke. Kalau teman-teman mau nanyain tentang sepak bola atau nanyain tentang musik, monggo silahkan langsung DM ke Fahmi Brahi. Iya. Mungkin ada kata-kata yang ingin dibicarakan, apakah kayak quotes atau pesan-pesan terhadap Ya. kita yang sedang menghadapi pandemi? Siap. Ya, pesan buat teman-teman yang di rumah yang dengerin podcast ini, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, tahu sendiri kan sekarang. Nggak mau kan kalian jadi yang ke berapa? Iya. Tetap jaga kesehatan, Yes. pakai masker, cuci tangan. Oke. Kemana-mana harus pakai masker, Ya. jaga jarak. Ya. Ya udah, semoga kalian Sehat. sehat selalu. Amin. Amin. Oke, kalau gitu guys, Big Z out.